Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Farah dan semua yang menonton video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Andini Sanputri. Di sini saya akan membuat narasi salah satu contoh bukti pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila. Nah, hak asasi manusia atau HAM sendiri dibagi menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama ada hak sipil dan politik, kemudian yang kedua ada hak ekonomi dan sosial budaya, yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari dahulu hingga saat ini, kasus pelanggaran hak asasi manusia kerap kali terjadi, dan pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1965, yakni Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan G30S PKI. Latar belakang G30S PKI. Gerakan 30 September tahun 1965 adalah peristiwa penculikan 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 letnan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965 dini hari. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh D.N. Aidit untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menjadikan ideologi komunis sebagai pengganti Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia. Sudah sejak lama Partai Komunis ini mengharapkan Indonesia untuk menjadi negara komunis, tapi hal ini ditentang oleh TNI Angkatan Darat. Sampai pada akhirnya PKI berencana untuk menculik para perwira tinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Saat itu ketua PKI yang bernama Syam Kamaruzaman dan Letkol Untung Sutopo telah menyusun nama-nama yang menjadi target penculikan mereka. Letkol Untung membagi 3 pasukannya, yakni yang pertama ada pasukan Pasopati yang terdiri dari Cakrabirawa dan Brigade Infanteri yang bertugas menculik para jenderal. Kemudian yang kedua ada pasukan Bima Sakti yang bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI atau Radio Republik Indonesia dan Telekomunikasi. Kemudian yang ketiga ada pasukan Gatot Kaca yang terdiri dari pembela pangkalan dan juga sukarelawan yang bertugas untuk menjaga lubang buaya. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Letkol Untung memberikan perintah kepada pasukan Pasopati untuk menangkap dalam keadaan hidup atau mati para jenderal yang telah menjadi target mereka. Letkol Untung pun menunjuk Letnan Dul Arif sebagai komandan pasukan Pasopati dan Dul Arif pun membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati ini untuk bisa menculik 7 jenderal Angkatan Darat di waktu yang bersamaan. Dalam penyerbuan ini mereka berhasil menangkap 7 orang. Mereka adalah: untuk yang pertama ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani atau Letjen Yani. Beliau adalah Menteri dari Panglima Angkatan Darat serta Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Kemudian yang kedua ada Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto atau Maijen Suprapto. Yang ketiga ada Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono atau Maijen Haryono. Yang keempat ada Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman atau Maijen S. Parman. Yang kelima ada Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan atau
Brigjen Panjaitan. Yang keenam ada Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo atau Brigjen Sutoyo. Dan yang terakhir ada Letnan 1 Pir Andreas Tendean atau Letnan Tendean. Sekarang kita bahas satu persatu kronologi di saat pahlawan revolusi ini diculik. Yang pertama adalah Lejen Yani. Pasukan yang bertugas dipimpin oleh Peltu atau Pembantu Letnan 1 Mukijan. Pada tanggal 30 September tahun 65 di Jalan Latu Herhari nomor 6 di Jakarta, Lejen Yani dan anak-anak beliau sedang tidur di rumah, sementara istri beliau sedang keluar. Pada pagi hari, pukul 4:25, tanggal 1 Oktober tahun 65, sekitar 200 orang telah mengepung rumah Lejen Yani. Dan pada saat itu anak dari Lejen Yani yang bernama Edi ditemani oleh asisten rumah tangganya yang bernama Mbok Mila menemui pasukan Cakrabirawa tersebut. Salah satu anggota pasukan itu menanyakan kepada Edi keberadaan ayahnya dan menyuruh Edi untuk memanggilnya dengan alasan dipanggil oleh presiden, dan Edi pun lalu membangunkan beliau. Lejen Yani keluar dengan keadaan masih mengenakan piyama. Pada saat itu salah satu dari anggota menyampaikan pesan bahwa beliau telah dipanggil oleh presiden untuk datang ke istana, dan Lejen Yani pun menjawab bahwa dia akan mandi dan berganti pakaian. Tapi permintaan beliau ditolak. Lejen Yani pun geram dan memukul anggota yang mencegahnya tadi. Ketika Lejen Yani balik badan hendak menutup pintu, dan pada saat itulah Lejen Yani ditembak oleh Giadi, yaitu anggota pasukan Cakrabirawa tersebut. Lejen Yani pun langsung tersungkur saat itu juga dan diseret kakinya untuk dimasukkan ke dalam truk. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Coba bangunkan Bapak ya. Ayo. Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Yang kedua ada Maijen Suprapto. Pasukan yang bertugas dipimpin oleh Serkan Sulaiman dan Serda Sugiman. Maijen Suprapto yang merasa kurang enak badan tersebut memang susah tidur di malam itu, dan beliau memutuskan untuk membuat lukisan. Kira-kira pukul 4:30 dini hari pada tanggal 1 Oktober, anggota gerombolan G30 SPKI ini langsung membuka pintu rumah beliau. Salah seorang di antaranya mengatakan bahwa Maijen Suprapto dipanggil oleh presiden dan harus menghadap pagi ini juga ke istana. Beliau mengiyakan dan berizin untuk menukar pakaiannya, tapi lagi-lagi para penculik tidak mengizinkan. Akhirnya Maijen Suprapto ditodong dengan senjata dan dibawa dengan paksa untuk keluar dan langsung dinaikkan ke sebuah truk. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal. Pasukan, naik semua. Yang ketiga ada Maijen Haryono. Pasukan yang bertugas dipimpin oleh Serkan Bungkus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dini hari pada tanggal 1 Oktober juga sekitar pukul 3:30 pagi. Serkan Bungkus mengetuk pintu rumah beliau dan menemui istri Maijen Haryono.
Bungkus pun langsung menyampaikan bahwa Maijen Haryono diperintahkan oleh presiden untuk ke Istana Negara pagi itu juga. Lalu istrinya memerintahkan pasukan untuk pergi lebih dahulu dan suaminya akan menyusul selanjutnya. Tapi Bungkus bersikeras untuk membawa Maijen Haryono. Maijen Haryono pun langsung mengkode kepada istrinya untuk pergi ke halaman belakang agar segera mematikan seluruh aliran listrik karena beliau mulai merasakan kejanggalan pada pasukan Cakrabirawa yang datang. Tapi tak lama kemudian pasukan Cakrabirawa malah langsung melepaskan tembakan melalui pintu kamar. Maijen Haryono berencana untuk merebut senjata api, tapi sayangnya gagal. Beliau memberanikan untuk keluar kamar dan pada saat itu juga beliau ditembak mati oleh Bungkus kemudian diseret untuk dimasukkan ke dalam truk. Malam, Bu. Malam. Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang. Ya, sekarang. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak. Sekarang. Kalau begitu, sebentar. Keluar, Jenderal! Keluar! Yang keempat adalah Maijen S. Parman. Pasukan yang bertugas dipimpin oleh Sersan Satar. Pada tanggal 1 Oktober tahun 65 pukul 4 pagi di Jalan Syamsurizal nomor 32, pasukan penculik telah tiba di rumah Maijen S. Parman. Pada mulanya, beliau dan istrinya menduga terjadi sebuah perampokan di rumah tetangga dan Maijen S. Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan tersebut. Tapi pasukan tersebut malah menjawab bahwa mereka diperintahkan oleh presiden untuk menjemput Maijen S. Parman. Mendengar hal tersebut, beliau bergegas masuk untuk berganti pakaian. Tapi anehnya beliau dibuntuti oleh 10 orang dan ikut masuk ke dalam kamarnya. Dan beliau berpikir bahwa beliau akan ditahan. Maijen S. Parman pun langsung membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letjen Yani, tapi telepon langsung dirampas oleh pasukan Cakrabirawa. Tak lama kemudian, Maijen S. Parman dibawa pergi paksa oleh pasukan tersebut. Tetangga dirampok barangkali. Siapa itu? Cakra, Ada apa? keadaan negara genting, Pak. Loh, kenapa ikut masuk? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Untuk yang kelima adalah Brigjen Panjaitan. Pasukan yang bertugas dipimpin oleh Sersan Mayor Sukarjo. Sebenarnya, Brigjen Panjaitan masuk sebagai salah satu target untuk dihilangkan nyawanya karena beliau adalah perwira tinggi Angkatan Darat yang berhasil membongkar rahasia penyelundupan senjata dari Cina untuk gerakan pemberontakan PKI. Sekitar pukul 4 subuh, pasukan tiba di kediaman Brigjen Panjaitan di Jalan Hasanuddin Blok M Kebayoran Baru. Pasukan ini memaksa seorang pembantu untuk bisa menunjukkan letak kamar tidur Brigjen Panjaitan.
Brigjen Panjaitan pun mencoba untuk menghubungi polisi sebelum turun dari kamarnya, tapi sambungan telepon telah diputus oleh mereka. Brigjen Panjaitan akhirnya berganti baju ke seragam militer terlebih dahulu dan kemudian memutuskan untuk turun menemui pasukan. Sesampainya di bawah, beliau malah langsung dipukul dan ditembak mati. Setelah itu jenazahnya dimasukkan ke dalam truk. Pak, Ayo bilang, mana Doromu? di kamar atas, Pak. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Angkat tangan, Jenderal. Yang keenam ada Brigjen Sutoyo. Pasukan yang bertugas dipimpin oleh Sersan Mayor Surono. Pasukan tiba di rumah Brigjen Sutoyo pada tanggal 1 Oktober tahun 65 dan langsung masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa kepada pembantu untuk bisa menyerahkan kunci rumah tersebut dan ketika sudah bisa masuk, mereka membujuk Brigjen Sutoyo untuk membuka pintu kamar beliau dengan alasan ingin menyampaikan pesan dari Presiden. Tidak lama setelah itu, Brigjen Sutoyo pun langsung diringkus di kamar beliau dengan posisi tangan yang diikat, matanya ditutup, dan langsung dibawa ke dalam truk. Mendadak begini? Maaf, Jenderal. Waktu terbatas, Jenderal. Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Letnan Tendean. Letnan Tendean merupakan ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Sebenarnya beliau ini bukanlah target dari aksi ini dan seharusnya Letnan Tendean ini berada di Semarang untuk merayakan ulang tahun ibu beliau. Tapi hal ini tertunda karena beliau harus mengemban tugas negara untuk menjaga rumah Jenderal Nasution. Pada tanggal 1 Oktober tahun 65, gerombolan G30 SPKI langsung mendatangi rumah dinas Jenderal Nasution, yakni di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk menculik Jenderal Nasution. Pasukan tersebut dipimpin oleh Pelda Juhuruk. Mereka mendobrak masuk ke dalam rumah dan mengakibatkan istri Jenderal Nasution terbangun. Ketika Jenderal Nasution mencoba membuka pintu, satu tembakan langsung menyasar ke arah beliau dan Jenderal Nasution langsung menutup pintunya kembali. Di kamar sebelah, adik dari beliau atau Mardiah bergegas untuk segera menyelamatkan anak beliau, yakni Ade Irma Suryani Nasution dengan menggendongnya untuk menuju ke kamar lain. Tapi naasnya justru Ade Irma tertembak dalam gendongan Ibu Mardiah dan beberapa hari kemudian setelah kejadian Ade Irma dinyatakan meninggal dunia. Anak Jenderal Nasution yang lain melompat melewati jendela dan menemui ajudan yakni Letnan Tendean dan Letnan Tendean pun langsung berlari ke arah depan rumah. Pada saat itu juga beliau dikepung oleh pasukan dan karena beliau ingin melindungi atasannya, Letnan Tendean mengaku bahwa beliaulah Jenderal Nasution, padahal bukan. Akhirnya, Letnan Tendeanlah yang ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa dan diangkut ke dalam truk. Dan Jenderal Nasution menjadi satu-satunya jenderal yang selamat. Pegangin adik. Adik. Adik kena.
Kalian bergerak! Saya Nasution. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30 SPKI telah kembali ke lubang buaya. 3 dari 7 perwira tinggi negara telah dihilangkan nyawanya di rumah mereka masing-masing. Sedangkan 4 yang lainnya sedang dianiaya terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka dihilangkan nyawanya dan dilemparkan begitu saja ke dalam sumur tua yang sempit atau disebut dengan lubang buaya. Nah, itu tadi adalah beberapa kronologi dari pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia karena Partai Komunis Indonesia telah melanggar hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Hal ini dibuktikan pada pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai macam-macam hak dasar manusia. Sudah sepatutnya bahwa pelanggar hak asasi manusia harus dihukum secara adil agar tidak terjadi kejadian kedua kalinya, yang pastinya tidak diinginkan oleh setiap orang. Maka dari itu, penanaman moral dan pengenalan hak setiap manusia harus dikenalkan sejak dini agar Indonesia terbebas dari adanya gangguan hak asasi manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.